Selamat pagi. Eh, Kembali kita akan mempelajari tentang prinsip ilahi dalam bahasa Indonesia atau divine principle. Kita akan lanjut dengan bab yang ketiga tentang eskatologi atau sejarah umat manusia. Pada subbabnya yang ketiga tentang akhir zaman dan poin ketiga tentang orang mati bangkit dari kuburan. Tetapi sebelum itu, baiklah kita bacakan dulu kitab-kitab suci. Kitab suci, ayat-ayat kitab suci di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, Yesaya 11 ayat 4, Yohanes 5 ayat 24, Yahya 1 ayat 5, Yohanes 1 ayat 14, Lukas 12 ayat 49, dan Yohanes 1 ayat 14. Sesudah kita membaca ayat Alkitab itu, baru kita lanjutkan. Jadi ada tertulis juga di dalam Alkitab bahwa pada akhir zaman orang yang sudah mati akan bangkit dari kubur mereka. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Berbunyi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, kita dapat mengerti arti nubuatan ini dengan meneliti kejadian yang sama ketika orang mati bangkit dari kubur mereka pada saat kematian Yesus Kristus. Dalam Matius 27 ayat 52 sampai 53, coba kita baca. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat ini tidak berarti bahwa tubuh dari orang-orang kudus yang telah membusuk itu bangkit dari kuburan mereka secara hurufiah, secara jasmani. Jika tubuh jasmani orang-orang kudus pada zaman Perjanjian Lama telah benar-benar bangkit dari kuburan mereka, lalu menampakkan diri kepada banyak orang di kota Yerusalem, pastilah mereka akan memberikan kesaksian. Orang-orang yang telah melihat itu memberikan kesaksian kepada orang-orang tentang Yesus, karena mereka tahu bahwa Dia adalah Mesias. Setelah mendengarkan kesaksian demikian, siapakah di antara penduduk Yerusalem yang tidak percaya kepada Yesus yang telah disalib itu? Tambahan pula, jika orang-orang kudus benar-benar telah bangkit dengan daging dari kuburan mereka, maka pastilah orang itu akan menunjukkan perbuatan mereka, dan apa yang mereka perbuat pasti dicatat di dalam Alkitab. Namun kita tidak menemukan catatan di dalam ayat Alkitab tentang apa yang mereka lakukan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan ayat tersebut di dalam kitab suci ketika dikatakan bahwa tubuh orang-orang kudus bangkit dari kuburan mereka? Catatan ini dibuat oleh orang-orang yang dapat melihat roh orang-orang kudus masa lalu yang bangkit secara rohani dan menampakkan diri di bumi. Ini lebih menyerupai Musa dan Elia sebagai roh. Secara singkat mereka menampakkan diri di hadapan Yesus di Bukit Transfigurasi. Kita bisa lihat ini di dalam kitab suci. Kita lihat Matius 17 ayat yang ke-3. Jadi apakah simbol dari kuburan tersebut?
Itu adalah alam rohani pembentukan. Itu adalah alam rohani pembentukan daerah di dunia rohani tempat tinggal roh-roh orang kudus di saat mereka hidup di zaman Perjanjian Lama. Itu tampaknya agak gelap dilihat dari Firdaus. Alam rohani pembentukan ini dibuka oleh Yesus. Dengan demikian, itu menunjukkan sebagai suatu kuburan. Roh orang-orang kudus ini semuanya tinggal di area dunia rohani yang rendah sebelum mereka menampakkan diri kepada orang-orang beriman yang sesuai dengan tingkatan rohani mereka yang sedang hidup, yang masih hidup di bumi bersama Yesus pada saat itu. Sekarang kita lanjut dengan bagaimana manusia di bumi ini akan diangkat bertemu dengan Tuhan di angkasa. Coba kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Berbunyi, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi apa arti dari kata angkasa di sini? Ini tidak menunjuk kepada langit yang ada di atas kepala kita, bukan. Angkasa di dalam Alkitab itu lain. Bumi atau dunia selalu merupakan simbol bagi dunia berdosa. Di bawah kedaulatan setan. Sedangkan kata sorga sering menyimbolkan dunia di dalam kedaulatan yang baik tanpa ada dosa. Allah itu adalah maha hadir. Pastilah tinggal di mana saja di bumi. Namun kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Nah, itu kita berkata bahwa Tuhan itu, Allah itu ada di sorga. Walaupun Yesus lahir di bumi, dia dikatakan yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi arti daripada bertemu Tuhan di angkasa. Angkasa dalam hal ini adalah orang-orang kudus yang menyambut Tuhan di dunia kedaulatan yang baik. Ketika Kristus datang lagi dan memulihkan kerajaan sorga di bumi dengan menaklukkan kerajaan setan. Nah, jadi itu arti atau maksud dari angkasa yang disimbolkan di dalam Alkitab tadi. Dunia yang tidak berdosa atau kudus. Sekarang kita lihat tentang nubuatan bahwa matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang berjatuhan dari sorga. Pada akhir zaman, Yesus berkata, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Bagaimanakah kita dapat mengerti tentang ayat ini? Ada juga tertulis bahwa Yusuf, putra ke-11 dari 12 anak-anak Yakub, dia bermimpi bahwa ini mimpinya di dalam Kejadian 37 ayat 9 sampai 10. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku. Sesudah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya,
maka ia ditegur oleh ayahnya. Kata ayahnya, "Mimpi apakah mimpimu itu?" "Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Ini objection daripada papa Yusuf. Kemudian ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, orang tua dan saudara-saudaranya sujud di hadapannya seperti yang telah dinubuatkan pada mimpi. Dalam mimpinya matahari dan bulan menyimbolkan orang tua, sementara bintang-bintang menyimbolkan anak-anak orang tua tersebut. Seperti yang akan dijelaskan nanti, sebagai ganti Adam dan Hawa, Yesus dan Roh Kudus merupakan orang tua sejati yang datang untuk memberikan kelahiran kembali kepada umat manusia. Jadi kita juga boleh baca ini di dalam ayat Alkitab yang diuraikan dalam pembelajaran tentang Kristologi nanti. Jadi baca dulu Matius 8, Matius 6 ayat 9, Yohanes 3 ayat 13, Matius 24 ayat yang ke-29. Kita lanjut. Oleh karena itu, nubuatan dari Matius ini bahwa matahari dan bulan mewakili Yesus dan Roh Kudus, Bapa dan Ibu. Sedangkan bintang-bintang mewakili orang-orang beriman sebagai anak-anak mereka, yaitu umat Kristen. Tambahan pula, Yesus dipersamakan kepada terang yang sesungguhnya karena Dia datang sebagai firman yang telah menjadi manusia dan menerangi setiap orang dengan sinar kebenarannya. Di sini sinar matahari artinya terang dari firman yang dikatakan atau firman Yesus, ucapan Yesus. Dan sinar bulan artinya terang dari Roh Kudus yang datang sebagai roh kebenaran. Matahari menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya artinya bahwa firman perjanjian baru yang diberikan oleh Yesus dan Roh Kudus akan kehilangan cahayanya. Bagaimana bisa firman yang diwahyukan pada perjanjian baru mungkin akan kehilangan cahayanya? Firman perjanjian lama memudar juga ketika Yesus dan Roh Kudus datang dan memberi kepada kita firman perjanjian baru, menggenapi firman perjanjian lama. Sama halnya ketika Kristus kembali dan memberikan kebenaran baru agar memenuhi firman yang tertulis di dalam perjanjian baru, juga membangun satu sorga yang baru dan bumi yang baru. Firman yang Dia berikan pada kedatangan pertama itu akan juga kehilangan cahayanya, ditutupi oleh kebenaran baru yang akan dibawakan oleh kedatangannya yang kedua. Dikatakan bahwa firman akan kehilangan cahayanya karena dengan datangnya satu zaman baru, periode misi kebenaran yang lama sebelum itu akan tergeser. Jadi nubuatan bahwa bintang-bintang akan berjatuhan dari langit ini mengartikan bahwa pada akhir zaman banyak orang Kristen yang beriman akan salah langkah dan mereka jatuh dari anugerah Allah. Pada zaman Yesus, semua pemimpin orang Yahudi merindukan kedatangan Mesias. Tetapi mereka berjatuhan ketika mereka tidak mengenal Yesus sebagai Mesias dan mereka menentangnya. Sama halnya juga umat Kristen yang dengan sangat cemas menantikan kembalinya Yesus pada kedatangan yang kedua. Mereka semua akan membuat kesalahan penghakiman yang sama dan jatuh pada saat
benar-benar kedatangan Yesus kembali tiba sebagai kedatangannya yang kedua terjadi di bumi. Yesus berkata akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pada kesempatan lain ia juga berkata bahwa ia akan mengatakan begini kepada orang-orang percaya, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Yesus memberi peringatan ini kepada umat Kristen akhir zaman karena dia melihat ke depan bahwa mereka akan menjadi sama seperti orang-orang yang tidak percaya dan melakukan pelanggaran menentang dia pada kedatangannya yang kedua. Jadi nanti kita baca juga di dalam Alkitab tentang kedatangannya itu, yaitu ayat-ayat tadi Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 14, nanti juga pelajari estologi bab 5, subbab 5, kemudian di dalam Lukas 18 ayat 8, Yohanes 16 ayat 13, Wahyu 21 ayat 1, Matius 7 ayat 23, 2 Korintus 2 ayat 7, 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 11. Juga ini ada penjelasannya di dalam bab tentang kedatangan Kristus kedua. Ya, jadi supaya semakin jelas, coba dibaca ayat-ayat tersebut sambil direnungkan. Terima kasih.